KPU Tuban telah menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta Pilkada 2020 Kabupaten Tuban yang dilakukan di salah satu gedung pertemuan di Jalan Muhammad Yamin Tuban pada tanggal 24 September lalu. Satu persatu pasangan calon atau paslon mengambil nomor undian. Hasilnya, paslon Kosana Hidayati dan Muhammad Anwar mendapatkan nomor urut 1 diusung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Paslon Aditya Halindra Fariski dan Riyadi mendapatkan nomor urut 2 diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS. Dan paslon Setiajid dan Armaya Mangkunegara mendapatkan nomor urut 3 diusung oleh 5 partai politik masing-masing PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, P3, dan PBB. Menurut Ketua KPU Tuban, Fatul Iksan, tahapan penetapan paslon peserta Pilkada Tuban ini telah sesuai dengan perundang-undangan. KPU telah memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan ketiga paslon dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Atas nomor urut 1 ini, paslon Kosana Hidayati dan Muhammad Anwar mengucapkan syukur dan alhamdulillah. Nomor urut 1 ini dinilai paslon ini sebagai berkah. Nomor urut 1 ini juga sama dengan nomor urut PKB pada pemilu 2019 yang menjadi pemenang di Tuban. Hal ini membuat paslon ini semakin optimis. Paslon Aditya Halindra Fariski dan Riyadi juga mengucapkan syukur dengan nomor urut 2 ini karena membawa berkah. Keduanya akan terus konsolidasi ke bawah dengan jargon membangun desa noto kuto. Paslon Setiajid Armaya Mangkunegara pun mengucapkan syukur mendapatkan nomor urut 3. Pasalnya nomor urut 3 ini sama dengan nomor PDI Perjuangan saat memenangkan pemilu tahun 2019 lalu. Dengan nomor urut 3 ini juga akan mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu dalam peraturan KPU terbaru, kampanye paslon dibatasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Paslon dilarang untuk menggelar rapat umum, kegiatan berupa pentas seni, panen raya dan konser musik, jalan santai atau sepeda santai, serta kegiatan perlombaan lainnya. Selain itu, paslon juga dilarang menggelar kegiatan sosial seperti basar dan donor darah, serta peringatan ulang tahun partai politik. Ya pemirsa, menuju pendopo kali ini kita bersama-sama mencari pemimpin baru di Kabupaten Tuban. Dan tentu saja Anda sudah menyaksikan bagaimana pengambilan nomor urut dari ketiga pasangan calon yang ada di Tuban. Dan saat ini masing-masing calon sudah hadir, masing-masing calon bupati yang hadir di studio JTV untuk bersama-sama kita ketahui bagaimana visi, misi, dan juga program-program yang akan diusung secara singkatnya. Saya menyapa terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, pastinya semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga yang ada di studio ada Ibu Kosana Hidayati SPMP atau mungkin yang lebih akrab dipanggil Bu Ana selaku calon Bupati Tuban nomor urut 1. Bu Ana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ada Mas Aditya Halindra Fariski SE atau yang akrab disapa Mas Lindra sebagai calon Bupati Tuban nomor urut 2. Mas Lindra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir. Dan tentunya calon Bupati nomor urut 3 Bapak Haji Setiajid SHMM. Pak Setiajid, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau kita lihat sudah pas begitu ya. Ada ibu, ada yang kaum muda, ada yang bapak. Jadi ini sudah seperti menjadi satu keluarga yang ada di Tuban untuk saling bersaing mencari yang terbaik untuk pemimpin baru di Tuban. Baik, untuk masing-masing pasangan calon, bagaimana tanggapannya para calon Bupati Tuban ini terkait dengan komitmen berkampanye dengan tetap melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi ini? Saya mungkin awal dari Bu Ana terlebih dahulu, singkat padat jelas mungkin. Iya, terima kasih. Sejak awal memang kami berkomitmen untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan selama ini sebagai bentuk empati kami dalam hal turba, kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara kami membagikan masker, hand sanitizer, dan juga tetap meminta kepada audien untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, kalau dari Mas Lingga? Saya kalau dari pihaknya saya sangat setuju dengan adanya protokol kesehatan ini. Jangan sampai masalah pilkada ini akan menambah masyarakat penderita COVID-19, dan kita juga berkomitmen bahwa
setiap kita turun selalu menggunakan protokol kesehatan dan kita juga selalu membagikan masker, hand sanitizer, dan setiap acara-acara kita juga menyusun kursi bangku itu juga standarnya dari COVID-19. Ya. Baik, Pak Setiajid sendiri bagaimana komitmennya? Ya, tentu kami sejak awal juga sepakat dengan seluruh tim bahwa memang kita turun ya, door to door campaign itu senantiasa juga dengan protokol kesehatan dan sama dengan Mbak Ana dan Mas Lindra, kita juga membagikan masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang penting itu menurut saya masyarakat juga harus memahami bareng-bareng gitu. Sok-sok gitu ya, kadang-kadang itu masyarakat di desa itu merasa sini aman Pak, nggak ada corona, tenang aja gitu. Jadi itu yang paling berat, sehingga kita memang memberikan pemahaman bahwa ini penyakit tidak kelihatan. Tapi bukan gaib, tapi memang ada gitu. Nah, ini susah sekali kita, tapi ya mereka harus memahami sih sedikit demi sedikit. Kita doakan aja semoga corona segera berakhir. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Dan Pak Setiajid, kalau kita lihat ya, kita nanti akan lebih kepada profil dari masing-masing calon bupati ini, pemirsa. Pak Setiajid ini kita kenal sebagai mantan Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Timur. Sebelum akhirnya menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Keberanian Pak Setiajid maju di Pilkada Tuban, ini apa yang ingin disampaikan oleh Pak Setiajid? Ya Mbak Agnes nggak tahu aja gitu kan. Kita ini kan petarung gitu. Oh gitu ya Pak ya? Jadi prinsipnya sebenarnya Tuban ini menurut saya kan dengan daerah-daerah sekitarnya itu relatif lebih rendah gitu ya. Contoh misalnya angka kemiskinan itu beranjak awalnya urutan kelima, berdasarkan BPS sekarang keempat. Keempat itu kan besar. Lalu rata-rata lama sekolah itu juga relatif masih rendah, hanya 6,52 tahun dibanding dengan kabupaten yang lain. Jaminan kesehatan dan lain-lain. Nah, semakin rendah ini Kabupaten Tuban, saya merasa terpanggil karena saya pernah menjadi PJ Bupati di Jombang, pelaksana tugas di Bojonegoro. Pada saat-saat yang terpuruk itu saya mampu untuk membangkitkan mereka. Nah, dengan pengalaman kami di pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat, ini saya ingin membuat Tuban ini lebih unggul, sejahtera dan berkeadilan gitu, sehingga nanti masyarakat ini merasa ada motivasi bahwa oh iya ternyata ini ada pemerintahannya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya dengan bekal pengalaman selama puluhan tahun saya mengabdi ini, saya ingin manfaatkan pengalaman saya untuk kepentingan Tuban. Itu yang kemudian menjadi dasar kenapa Pak Setiajid akhirnya ya boleh dikatakan turun gunung begitu ya ke Kabupaten Tuban ya. Oke, saya ke Mas Lindra. Mas Lindra, kalau Mas Lindra sendiri ini kan sebelumnya juga anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar, bahkan kalau nggak salah Mas Lindra anggota termuda. Alhamdulillah ya. Begitu ya Mas Lindra ya. Oke, Anda juga anak mantan Bupati Tuban Haini Relawati. Alasannya apa nih Mas Lindra kok akhirnya maju sebagai calon Bupati Tuban? Alasan paling mendasar begini Mbak, bahwasanya masyarakat hari ini betul-betul merindukan pembangunan ya, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi pembangunan sumber daya manusia yang memang berkeadilan, lalu juga menyeluruh, tidak tebang pilih, karena itulah salah satu. Yang kedua adalah memang masyarakat Kabupaten Tuban hari ini memang merindukan sosok bupati seperti zamannya Ibu dulu, zamannya Bu Heni 2001 hingga 2011. Tantangan itulah yang ingin saya selesaikan juga, bagaimana saya ingin memperbaiki yang sebelumnya belum diselesaikan oleh Ibu, dan saya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu melalui Bangun Desa Noto Kuto memang. Karena saya mengetahui bahwa 70% penduduk di Kabupaten Tuban itu bermukim di pedesaan dan 30% sekian itu bermukimnya di kota, sehingga kita tahu mana prioritas kita yang harus kita bangun, mulai dari infrastruktur dan sumber daya manusia, sehingga insya Allah kita bisa agak sedikit atau bisa menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di Tuban. Moga-moga itu bisa segera terrealisasi nanti. Dan Mas Lindra yakin bahwa bekal yang dimiliki Mas Lindra cukup begitu? Bahkan ini harus bersaing dengan para senior, istilahnya kan begitu? Gini Mbak, kalau dari sisi usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang. Tetapi Alhamdulillah walaupun usia saya masih 28 tahun, tetapi mulai dari kecil sampai hari ini saya didewasakan oleh keadaan, oleh kondisi-kondisi ketika Ibu ada di pemerintahan, dan memang keluarga saya
politik dan pedagang. Sehingga itulah pengalaman-pengalaman yang saat ini saya dapat, sehingga bangun Desa Notokuto itu memang saya prioritaskan untuk satu desa satu unggulan. Dan tujuan saya untuk mengentaskan kemiskinan itu perekonomian bergerak di tingkat rumah tangga. Oke, Ya. baik Mas Lindra. Kalau dari Bu Ana atau Mbak Ana sendiri duduk sebagai anggota DPRD Jatim untuk fraksi PKB. Lalu apa yang membuat alasannya maju? Karena kan kalau dari DPRD itu kan biasanya mengawasi eksekutif. Ini kok tiba-tiba pengen menjadi yang diawasi, nih apa yang menjadi alasannya? Iya. Tentunya saya ingin mengabdikan diri saya untuk Tuban ke depan menjadi lebih baik lagi. Hari ini pemerintahan Kabupaten Tuban sudah baik dan saya ingin melanjutkan apa yang sudah baik dan kami ingin memberikan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Banyak supporting yang kami miliki, artinya kami melihat sumber daya dari Kabupaten Tuban ini kan luar biasa ya. Ke depan bagaimana industri masuk ke Kabupaten Tuban dan ini Tuban harus siap untuk menghadapi itu. Angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran ini juga menjadi PR besar untuk Tuban ke depan. Sehingga kami berkeyakinan dan berkeinginan bahwa ke depan kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk terlibat di dalam program di dalam industrialisasi tersebut. Oke, nanti kita akan bedah satu-satu pemirsa, termasuk juga kita akan mendengarkan bagaimana suara warga Tuban terkait dengan persoalan-persoalan di Kabupaten Tuban dan apakah beliau-beliau para calon bupati ini punya solusinya. Kami kembali saat lagi untuk Anda.